kita mendengarkan nah seperti itu satu paket Quran, hadis, Quran, hadis, ijma, kias. Nah, ini kita terus selalu kaji agar kita enggak kesusahan dalam mencari referensi dalil. Kita enggak temukan dalam Quran, pasti kita dapati dalam hadis. Dalam hadis tidak ada, maka pasti dalam ijma ulama, itu pasti. Tak dapat lagi, maka dengan cara mengkias, nyamakan, dan nanti kita akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matika ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita doa untuk dimudahkan menyerap setiap ilmu atau pelajaran yang kita kaji, yang kita pelajari, insya Allah menjadi ilmu yang manfaat. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ati karim amin ya rabbal alamin. Selalu kita mendoakan sebelum membaca kitab yang dikaji oleh para ulama, maka selalu mendoakan, karena kitab-kitab hadis ini buah karya dari ulama-ulama yang telah menghimpun beberapa hadis yang setelah terbukukan, yaitu kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Ta'lifnya adalah Said Ahmad Al-Hashimi Al-Misri rahimahullah. Makanya sebelum kalian nanti suatu saat menjadi guru atau pembimbing atau pengajar, ya, sebelum kita membaca kitab yang kita sampaikan kepada santri-santri kita, hendaknya berdoa dulu, mohon kepada Allah agar Allah berikan keberkahan bagi yang mengarang kitab itu, yang mengumpulkan, sehingga karya-karyanya bisa kita nikmati saat ini. Makanya enakan ada amalan yang terus mengalir walaupun sudah meninggal. Salah satunya apa? Walaupun nggak pernah ketemu, walaupun nggak pernah menyampaikan secara tatap muka, tapi karena karyanya, ya kan? Karena karya-karyanya ini. Walaupun beliau sudah wafat, tapi terus setiap hadis, 2 hadis yang kita baca mengalir pahala untuk beliau. Makanya anak-anakku, upayakan, walaupun kita nggak bisa pandai menyampaikan melalui lisan kita, paling nggak kita punya ide untuk mengumpulkan ilmu-ilmu kita yang selama ini kita miliki, kemudian kita tulis, jadikan buku yang suatu saat manfaat untuk orang lain. Kita meninggal, maka setiap buku kita dibaca oleh anak-anak kita, generasi setelah kita dapat pahala terus, selama itu adalah hal yang kebaikan. Begitupun ada dosa jariah, kita bikin buku tapi isinya buku adalah gambar porno misalnya. Nah, ini setiap orang membaca dapat dosa. Paham? Ada dosa jariah, ada
pahala jariah. Makanya kita jadikan ya setiap yang kita kaji itu ada hikmah yang insya Allah kita dapat. Di antaranya selalu adi mulai qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Ya, artinya apa wa nafa'ana? Semoga Allah berikan kemanfaatan bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dunia maupun akhirat dapat. Kemudian al-Fatihah kirimkan guru-guru kita sampai ke pengarangnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafilah yang menyimak melalui Facebook, silahkan dibuka Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, kitabnya seperti ini. Yang belum memiliki atau mungkin di rumah susah untuk mendapatkan atau beli, silahkan hadir di pondok pesantren. Insyaallah akan kita siapkan nanti Ustadz Fajar yang akan membelikan, insyaallah bagi jamaah, khusus jamaah luar pesantren kita hadiahkan free. Harganya berapa sih Fajar? Waktu beli berapa? Cuma 25.000. Insyaallah Ustadz hadiahkan kepada jamaah yang setia ikut dengan kajian kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Baik, pagi ini kitabnya seperti ini, dalamnya kuning tanpa ada terjemahnya ya, untuk melatih para santri semua sehingga tidak hanya faham tapi latihan berbahasa Arab hingga setiap huruf-huruf kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-53. Armin kemana? Wah, ada yang Pak Armin 53 bahasa Arabnya apa, Man? 53 bahasa Arabnya apa? Hah? Karir? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ahabba mencintai Allahu Allah abdan, nanti baca satu-satu ya. Setelah membaca selesai, anak nanti baca satu-satu, terjemahkan seperti Abi membaca dan menerjemahkan seperti ini, supaya nanti yang ketinggalan bisa menambal yang lain. Abdan seorang hamba, ibtalahu maka dia mengujinya atau memberikan cobaan hu kepadanya. Santri putri nduk, ayo nduk, nduk, surah nduk. Ibtala maka memberikan ujian atau cobaan Allahu kepadanya, liyasma'a li supaya yasma'a Allah mendengar. Idea dari mendengar apa? Taudurru'ahu tadurru'nya. Apa tadurru' itu? Rintihan hamba itu hu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diantaranya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka hamba itu diberikan ujian oleh Allah. Maka semakin
tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujiannya. Nah, kalau iman kita sedang-sedang, ya sedang-sedang saja ujian kita. Nah, kira-kira mau diuji dengan berat apa ringan, Edi? Mau berat apa ringan? Ringan ya imannya cuman ringan banget. Tingkatannya berapa? Kapasitasnya berapa derajat? Ternyata tergantung. Nah, ujian yang terbesar siapa? Diberikan kepada siapa ujian itu? Kepada para nabi, para rasul. Nggak ada yang lebih berat ujian-ujian Allah yang diberikan kepada hambanya selain ujian terberat itu menimpa kepada para rasul, para nabi Allah. Dan Allah berikan ujian itu tidak pernah melampaui batas kemampuan hamba. Gimana ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan pernah memberikan ujian atau cobaan illa wus'aha. Makanya ketika nanti hidup bermasyarakat, rumah tangga, berkeluarga ini, apapun ujian itu harus kita punya keyakinan badai yang menerpa dalam rumah tangga kita, keluarga kita, anak kita, yakini itu kalau itu adalah sebagai ujian, berarti Allah ingin mendengar rintihan kita, tangisan kita yang selama ini mungkin kita nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sedekah, ditegur oleh Allah dengan cara Allah. Ternyata setiap ujian Allah ingin mengingatkan hamba itu kepadanya. Paham? Lalu yang kedua, gimana cara membedakan antara itu apakah ujian atau teguran, musibah atau azab? Gimana cara membedakannya? Kalau itu diberikan kepada orang kafir, jelas itu azab. Kalau itu diberikan kepada orang beriman, insya Allah itu adalah ujian. Satu. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan terus, tiba-tiba kita hari itu nggak bisa melakukan kebaikan, putus istiqomah, kontinuitas kita. Nah, itu biasanya Allah tegur itu. Beda loh. Tegur, sentil. Nah, itu segera apa? Segera muhasabah. Kenapa ya? Contoh misalnya Edi bawa HP, satu pesantren nggak ada yang hilang kecuali HP-nya Edi. Besok lagi ada yang hilang lagi. Yang hilang cuman HP-nya Edi saja. Ada apa ini? Kenapa nggak yang lain? Nah, boleh jadi ternyata Edi satu nggak pernah sedekah. Nah, itu biasa teguran tuh. Atau yang kedua, karena keteledorannya, ya naruh HP di mana-mana. Kadang di kamar mandi bawa HP, ketinggalan HP-nya di sana, sambil dengerin musik gitu kan, sampai menikmati. Ada di kamar mandi, di toilet sambil main game, ketinggalan HP-nya. Dan segera muhasabah, ada apa ini? Kenapa kok saya selalu HP saya? Nah, ini segera muhasabah. Ujiankah, tegurankah? Yang jelas itu adalah untuk kebaikan hamba Allah, untuk kita semua. Dan yakini itu bahwa salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya adalah Allah memberikan ujian itu. Yang mudah termasuk di dalam ujian itu termasuk wabah corona ini, yang tadinya orang-orang mungkin biasa menganggap hal yang sepele. Adanya wabah ini kemudian semua rintihan tangisan setiap saat didengar oleh penduduk langit dari rintihan tangisan penduduk bumi. Karena apa? Mereka merintih, ya Allah nggak punya pekerjaan. Larinya kemana rintihan itu? Ke bosnya atau keluarganya, temannya, kemana kira-kira? Ke Allah, semuanya. Nah, Allah ingin mendengar itu, rintihan jeritan itu yang selama ini mungkin nggak pernah didengar sampai seluruh penduduk bumi. Adanya wabah corona ternyata apa? Rintihan massal, tangisan massal
dari penduduk bumi yang selama ini diberikan oleh Allah rezeki, karunia, nikmat yang begitu banyak, tapi nikmat itu dijadikan fasilitas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara. Ya. Yang jelas salah satu cara Allah ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, maka akan diuji oleh Allah dengan cara Allah. Apapun. Namun ujian itu biasanya tidak selalu sama. Mungkin Reza dengan Fajar itu diuji beda nanti. Fajar mungkin diuji mungkin masalah rumah tangganya. Reza diuji dengan studinya. Ada kan? Sama-sama menghafal Quran ini. Ya, banyak sekali kisah itu, Cong. Ya, anak-anakku ketika Abi duduk di bangku sekolah maupun di pesantren, banyak sekali sama menghafal niat dari rumah. Begitu sampai menghafal, ada pertama 20 dapat 20 juz, 21 juz. Tiba-tiba dia minta izin ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya minta izin, mohon ridhonya, mohon keikhlasannya, mohon doanya. Saya mau nikah adanya. Insya Allah habis nikah saya mau melanjutkan menghafal lagi. Selesai itu udah. Nah, Abi punya teman seperti itu. Sampai nggak selesai. Ada yang diuji, begitu ngafal ternyata apa? Dapat 12 juz, dapat kabar. Waalaikumsalam, Pak Kiai, mohon maaf. Tolong anak saya diizinkan untuk pulang. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ya, nelpon istrinya, pulanglah. Habis pulang ternyata apa? Suruh kerja di rumah. Udah nggak usah ngapalin. Sana beca, gojek. Nah, selesai, nggak mau. Ini ujian-ujian sebenarnya kalau kita mampu dan bisa menghadapi semua itu akan mencapai titik kesuksesan. Tapi kalau kita nggak mampu ngikutin, ya, bagaimana keinginan orang tua ingin segera membantu, kan bapak kita tulang punggung keluarga, nak, gimana nak? Ya Allah, selama kita hidup, apalagi sedang mencari ilmu, Allah akan siapkan rezeki untuk kita, walaupun tidak melalui ayah kita lagi, tapi Allah akan siapkan melalui hamba-hamba Allah yang lain. Berarti kalau selama itu kita mengatakan dalam hati kecil kita bahwa rezeki itu di tangan ayah kita, maka termasuk kufur kita. Dia akan tulang punggung semua dari ayah, dari bapak. Sudah mulai terkikis imannya. Berapa banyak orang-orang yang tanpa ayah, tanpa ibu diberikan rezeki yang melimpah berkah. Rasulullah, lihat, ditinggalkan ayahnya, dan kemudian ditinggalkan ibunya. Nah, ini menjadi pelajaran. Gak ada yang lebih berat, lebih hebat, lebih dahsyat ujian yang Allah berikan kecuali ujian itu diberikan kepada para nabi, para rasul, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Paham dong? Ada lagi, Ustaz minta izin, saya pingin ngaji sambil kerja saja. Ya Allah, ada begitu? Nggak selesai-selesai sambil apa? Batik, tahu batik ya? Waktu itu Abi di Pekalongan begitu, ada teman gitu, setoran pagi, siangnya jam 8 berangkat kerja. Gimana mungkin menghafal sambil kerja? Menghafal sudah susah, pulang kerja capek, lelah, lesu, ngantuk, jadi nggak ngafal. Makanya fokus dulu. Selesai studi satu-satu, ini selesai, berikutnya, ini selesai, berikutnya, insya Allah. Ya, Cung ya, insya Allah. Semua akan diuji oleh Allah. Dan ujian beda-beda. Itu ujian teman Nabi ya di pesantren. Tadi minta apa? Yang pertama minta kawin, nikah. Dan benar nikah diizinin, tapi ternyata gak balik lagi ke pesantren. Sudah beranak pinak. Yang kedua tadi ibunya, ayahnya meninggal, gak balik lagi. Abi pun diuji. Gak dari ayah, gak dari abah, gak dari apa namanya?
minta nikah, iya memang ada perasaan itu, tapi kita mampu untuk menanggulanginya. Kenapa? Tujuan saya ke pesantren untuk menghafal Quran. Kenapa? Malah Abi waktu itu baru dapat 12 juz. Pengen banget. Semua punya perasaan itu, karena itu adalah fitrah manusia, suka dengan lawan jenis. Kalau nggak suka malah error, ya kan? Berarti ada yang pertanyakan, ada laki-laki ternyata nggak suka sama perempuan. Nah ini nggak wajarisasi namanya, tapi harus kita gunakan kapan saatnya, ya kan? Mengendingkan cinta itu kapan saatnya yang tepat, selesaikan dulu. Ya, cita-cita mulianya yang niat berangkat dari rumah untuk menghafal Al-Quran. Bener. Lalu yang ketiga diuji oleh Allah. Apa itu? Abi pernah lumpuh total, nggak bisa jalan sama sekali. Jalan digendong kanan kiri. Ini apa? Ari, ini Fajar. Mana itu Ari, mana? Nggak kelihatan. Ari, Fakhrur, terus siapa satu lagi? Ari, Fakhrul, Zainuddin, MZ, mana Ramlah Zainuddin? Ada, Subhanallah. Jabal, mana Din? Jabal. Tadi malam olahraga deh. Kalau orang gesit banget, tidurnya di mana? Jabal. Subhanallah. Ya. Ini takzir nanti. Istiqomah ya, Jo. Sayang kita punya waktu sedikit, hidup yang sebentar. Kenapa dibuat main-main, disia-siakan? Ya, hidup sesaat, jangan main-main. Tapi kita istiqomahkan. Suatu istiqomah akan mendatangkan karomah kemuliaan dunia akhirat insya Allah. Walaupun yang kita kajiannya beberapa hadis istiqomah seperti ini, ya, insya Allah akan mendatangkan keberkahan hidup kita nanti. Kalau kita sudah mengabaikan ilmu, apalagi istiqomah, ya sudah. Ya. Abi diuji apa? Nggak bisa jalan sama sekali. Beberapa dokter ditanya, kemudian kita cek darahnya dan semua normal. Dikasih obat tapi tidak kunjung sembuh. Dokter sana lagi dengar dari orang sana, Pak, waktu itu Abi ngafal dapat berapa ya? Sekitar 20 juz lah. Yang ujian yang kedua itu. Subhanallah. Ternyata dokter nggak bisa. Akhirnya ketemulah dengan kakak ipar saya. Oh iya, Farid, besok dia ikut saya. Diajaklah pulang dari pesantren itu, diajak kakak ipar ke tempat seorang ustadz. Masuk ke rumahnya, kemudian beliau ada melihat, kemudian memegang kaki Abi, lalu masuk ke dapur, ngambil beberapa apa namanya itu, lebah. Tahu lebah ya? Yang kecil itu, lebah madu. Yang kecil, ya, dalam plastik. Kemudian lebah itu disengatkan di kaki Abi. 3 kanan, 3 kiri. Subhanallah. Saat itu memang belum di rumah beliau, tapi sampai rumah mulai bisa berdiri. Tanpa kata beliau sebelum pulang itu, nanti kalau ada perubahan kesini sekali lagi. Alhamdulillah, situ sekali lagi jalan sampai saat ini. Tuh coba, dokter manapun nggak tahu itu penyakit, tapi justru Allah berikan obat lewat lebah itu. Makanya kita harus yakin, punya keyakinan likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti Allah akan datangkan obatnya. Termasuk ini ujian. Allah kan pingin ya lihat bener nggak ngafalin, niat diuji seperti ini akan terus menghafal atau akan cukup sampai berhenti di situ. Nah, setelah itu kita berangkat lagi menghafal, diuji lagi oleh Allah. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Buat makan sakit luar biasa, buat minum sakit luar biasa, sampai nggak bicara. Pulang dari pesantren, kita tutup pakai masker kayak kalian gitu. Ya dengan harapan mudah-mudahan orang nggak curiga kalau saya nggak bisa bicara bukan karena bisu, tapi karena sakit ya. Jadi naik bis saya nulis, turun kemana, ya kan, di mana nulis kertas, kasihkan kondekturnya. Seperti itu ujian, ya. Baik, kita lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ahsana imam selalu, ya Allah, istiqomah imam. Kalau sudah selesai 30 juz imam tak kawinin, ya, selesaikan dulu, sungguh-sungguh dulu, semua akan disiapkan oleh Allah. Jangan khawatir kalau sudah selesai 30 juz. Kesempatan kan yang lain pulang mungkin nggak bisa mendapatkan pelajaran seperti ini. Kita adanya COVID corona ternyata ada hikmah. Belum tentu kita di rumah bisa menikmati suasana seperti ini. Qiyamul lail, kemudian niat untuk puasa Syawal, sahur semua tadi malam. Ya, yang nggak sahur nggak apa-apa. Kalau habis sih cukup nasi sepiring, jus 1 gelas, ya, buah. Itu alhamdulillah cukup untuk sahur. Jangan banyak-banyak sahurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsana memperbaiki, ar-rajulu siapa laki-laki, idza apabila ahsana memperbaiki, ar-rajulu seorang laki-laki, as-salata salat, famaka atamma menyempurnakan, ruku'aha rukuknya. Ayo Weldan, diterjemahkan saya. Ruku'aha rukuknya, wa sujudaha dan sujudnya. Wa sujudaha dan sujudnya. Allahu Akbar, hadisnya ya. Indah sekali. Qalat berkata, as-sholatu, yaitu sholatnya. Ternyata sholat bisa ngomong, bukan kita saja. Jadi ketika seorang laki-laki sudah menyempurnakan, melakukan yang terbaik dalam sholatnya, saat rukuknya, saat sujudnya, Weldan, diterjemahkan saya. Qalat, maka berkata as-sholatu, sholat itu apa perkataannya, apa doanya? Hafidhakallah kama hafidtani. Allahu Akbar. Hafidhu, semoga Allah menjaga ka kepadamu, Allahu Allah. Hafidhu, semoga menjaga ka kepadamu, Allahu Allah. Kama, sebagaimana hafidta, engkau menjaga ni kepadaku. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Sholatnya. Faturfa'u, famaka turfa'u, diterima atau diangkat. Faturfa'u, maka diangkat. Doanya, seolah ternyata mendoakan kita yang melakukannya. Ya, Al-Quran pun begitu, ya kan? Kita jelas hadisnya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'a li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat untuk kita. Dia bisa bicara di hadapan Allah, bicara di hadapan para malaikat-malaikat Allah, akan memberikan pertolongan kepada orang yang selalu bersama di dunia. Sholat pun demikian.
Ya, di dunia sudah mendoakan terus-menerus kepada yang melakukan sholat dengan sempurna. Wa idza asa'a wadan, idza apabila, dan kalau ngantuk di depan Nabi, ya samping sini, lawan ngantuk ya. Karena apa? Iblis saat ini udah dilepas oleh Allah. Setan udah nggak dibelenggu lagi. Ini ketika ada ngantuk, ada malas, sudah ada tipu daya setan. Ya, Ramadan tiba, semua iblis dibelenggu oleh Allah, diikat sekencang-kencangnya supaya nggak bisa mengganggu manusia. Begitu Ramadan selesai, iblis lepas lagi nih yang mengganggu itu, supaya kita dibuat malas tahajud, malas puasa, malas belajar, buat ngantuk dan seterusnya. Lawan itu, dia meniupkan itu pelan-pelan ke mata kita biar sayup, ngantuk dia tidur. Dilawan. Dan idza apabila asa'a, buruk, dia melakukan buruk as-sholata, sholatnya, ruku nggak sempurna, sujud nggak sempurna, nggak ada sama sekali tumakninanya. Ada kan sholat begitu? Allahu Akbar. Tarawih aja di 5 menit 20 rakaat. Nggak sempurna. Padahal tumakninah adalah salah satu rukun sholat. Makanya anak-anakku, setelah sujud terakhir, kalian tidak langsung berdiri. Paham? Duduk dulu. Kan ini nih, subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la. Berapa kali? 3 kali. Itu untuk mengambil tumakninah. Sekali boleh-boleh saja, tapi menyempurnakan. Nih lihat nih. Karena ingin menyempurnakan ya sholat kita supaya menjadi khusyuk dalam menikmati suasana sholat itu. Maka tidak sekali, 3 kali kita bersubhanallah, bahkan menghayati apa yang dibacanya, dia terjemahkan, apa yang diucapkannya dia hayati, sehingga sholat benar-benar sebagai interaksi, seakan-akan dialog kita dengan Rabb Azza wa Jal. Ya, rasakan suasana itu, Cung ya. Tidak hanya saat jamaah saja, justru saat sendirian, sholat-sholat sunnah duha, suruk nanti, tahajud, kita menikmati suasana itu. Berlama-lama kita inginnya. Ya Allah, ya Wildan, sholatnya jangan sholat. Jangan ada bedanya antara sholat berjamaah dengan sendiri. Kalau jamaah bisa pelan seperti itu, bacanya panjang, apalagi saat sendirian, sehingga insya Allah sholat kita dinilai oleh Allah dan didoakan oleh sholat kita tuh. Kadang mungkin jamaah dengan baca surat panjang, lama rukuknya, sujudnya. Begitu sendirian, ya Allah, kayak bis kota, bis malam, syet. Padahal ada orang, nggak ada orang, Allah memperhatikan kita. Ada orang, nggak ada orang, menilainya akan kembali kepada kita. Bukan manusia yang akan menilai kita, amal kita, tapi kita dapat doa dari amal kita, sholat kita, dan doa para malaikat Allah untuk kita. Kita lanjut. Asa as-sholah falam yutimma, famaka lam tidak yutimma, menyempurnakan, yutimma dia menyempurnakan, yutimma dia menyempurnakan ruku'aha, ruku'nya wa sujudaha, dan sujudnya, qalat berkata, as-sholatu, sholatnya. Coba sholat tuh ngomong tuh, rukuknya ngomong, sujudnya ngomong. Apa yang dikatakan sholat? Doya'akallah kama doya'tani. Ya Allah, doya'a, semoga menyia-nyiakan. Doya'a, tulis Kak terjemahnya. Doya'a, semoga menyia-nyiakan. Kepadamu, Allahu Allah,
Allahu Allah. Kama sebagaimana. Kama sebagaimana. Doya'tani. Doya'tani. Telah kamu menyia-nyiakan. Doya'tani. Kamu menyia-nyiakan. Ni kepadaku. Ni kepadaku. Ni kepadaku. Ni kepadaku. Fatullafa. Fatullafu. Famaka. Tullafu. Digulung. Tullafu. Digulung. Apa yang digulung itu? Sholatnya. Jadi saking cepatnya, ya, sampai ditamsilkan oleh Rasulullah, dicontohkan seperti orang yang menggulung apa? Fatullifa, digulung, kama sebagaimana. Yullafu, kama sebagaimana. Yulaffu. Fatulaffu, maka digulung, kama sebagaimana. Yulaffu, digulung. As-saubu, apa as-saub? Ini yang kita pakai. Ada libas, ada saub, apa? Pakaian, atau baju. Al-khalaqu yang lapuk. Al-khalaqu yang lapuk. Lapuk, lapuk, tahu lapuk? Yang sudah nggak dipakai. Jadi seperti itu. Ya Allah. Yang lapuk. Al-khalaqu yang lapuk. Fayudrabu, famaka yudrabu, dipukulkan, biha dengannya. Biha itu kembalinya kepada sholat. Biha dengannya, nya sholat tadi, dipukulkan apa? Wajuhuhu, wajahnya. Rawa meriwayatkan hadis at-tobalis, at-toyalis, at-toyalis, dari at-toyalis an Ubadah, dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Ya, jadi jom menyempurnakan sholat, ternyata sholat mendoakan kita. Tapi kita sudah melakukan sholat dengan tanpa menghayatinya, hanya mengejar bilangan rakaatnya. Apalagi saat sholat sunnah itu karena diperintah guru, itu biasanya nggak ada kenikmatan. Beda dengan ketika saat sholat itu kita menikmati bahwa ini adalah sholat akan menjadikan kita nikmat, tentram, damai, senang. Sholat akan menjadikan pahala untuk kita. Setiap sholat ternyata menjadi doa untuk kita. Maka dia akan merasakan suasana itu. Jadi itu anak-anakku, ya sempurnakan sesempurna mungkin. Karena jangan sampai sholat kita sia-sia. Kalau sholat kita sia-sia, apalagi amalan yang lain. Karena apa? Amalan yang pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah sholat. Gimana hadisnya? Ada yang hafal? Awwaluma yuhasabu alaihil abdu as-sholah. Idza soluhat soluhasa iru amali wa idza fasadat sairu amali. Pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, sempurna, maka dianggap amalan yang baik pun bisa menjadi sempurna. Tapi kalau sholat sudah rusak kita, apalagi sering terlambat, ya kak ya, jangan sering terlambat. Itu sholat masih main-main, masih santai, itu nggak ada kenikmatan dalam sholat. Karena apa? Buru-buru adanya. Ya. Kok sholatnya buruk, maka amalan yang baik pun dianggap buruk. Ya, semoga
dua hadis ini memberikan manfaat untuk kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah terus jaga kita dengan istiqomahan ya, setiap sholat kita, amal ibadah kita, dan apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita selalu husnudzon, baik sangka. Itu adalah cara Allah mencintai kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan ya iman Islam kita, Allah berikan keistiqomahan hingga meraih laggatul ibadah, nikmatnya ibadah, laggatul halawatul iman, manisnya iman, sehingga setiap apapun yang terjadi insya Allah akan menjadi hikmah, yang hikmah itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Rabb Azza wa Jalla. Yuk kita raih pahala haji umrah sempurna-sempurna. Mohon maaf lahir batin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.